Nah, padahal Trinitas Tertullianus itu subordinat. Begitu. Tapi karena Trinitas ini udah dipakai istilah itu oleh orang homoousios ya, sekalian saja begitu. Ya udah nyemplung gelombang ya udah renang sekalian. Nah, karena Trinitas sudah diambil mereka, istilah subordinat kan diambil mereka homoousios. Ya mana ada sih orang homoousios, oh, saya ini berdoktrin homoousios, nggak ada ya. Para sedulur di sini ya nggak ada. Mengapa? Mengapa mereka itu kok tidak berani menarasikan dirinya berdoktrin homoousios? Karena mereka tuh memiliki doktrin yang rapuh. Ya, rapuh. Ya, sistematika teologinya tuh rapuh. Jadi menurut Anda doktrin Trinitas itu rapuh? Bukan, yang rapuh itu homoousios. Apa itu? Nah, makanya kan pada banyak loh yang nggak tahu loh. Jadi begini loh, Mas Hendy ya. Para teolog modern ini ya, warna doktrinnya itu homoousios Nisea atau Athanasius. Ya, Athanasius atau homoousios Nisea. Jadi Bapa dan Anak itu memiliki hakikat yang sama. Segala-galanya sama. Ya, mereka dua-duanya tuh tres omnipotentem. Ya, kalau panjenengan dibaca di dalam narasinya di Credo, itu Allah Bapa itu memiliki sifat omnipotentem. Omnipotentem itu maha dikdaya, maha kuasa, maha segalanya. Lalu kemudian Anak disebut consubstantialem Patri, memiliki hakikat yang sama. Sehingga kalau ditambahkan di dalam konsili Konstantinopel, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah homoousios, ketiga esensi ini homoousios, artinya ketiga theos ini tres omnipotentem. Artinya omnipotentem? Dan ketiga-tiganya tuh memiliki hakikat yang sama segalanya. Ketiga-tiganya prima causa transenden. Oke, boleh saya pastikan bahwa kalau mereka ketiga-tiganya sama, waktu Yesus berada di dunia ini 33 tahun setengah, apakah masih harus konsisten bahwa ketiga-tiganya sama? Nah, kalau yang breakdown-nya di bawah itu kristologi. Kalau kristologi itu konsilinya di Efesus dan Kalsedon. Nah, jadi itu udah berbeda, Mas Hendy ya. Ya memang ada breakdown-nya, tetapi eksegesisnya udah berbeda. Jadi sudut pandangnya berbeda. Kalau kita ngomong tentang Credo Nisea dan Konstantinopel, itu adalah eksegesis hakikat Allah. Ketiga-tiganya itu adalah prima causa transenden. Ketiga-tiganya loh ya, sama hakikatnya. Artinya kalau sama artinya ada tiga Tuhan. Ya mereka tuh di dalam simbolum Athanasium tidak boleh disebut ada satu Tuhan, ada satu Allah. Tidak boleh disebut ada tiga Tuhan, tiga Allah, tidak boleh. Tetapi kalau menyebut tiga entitas tidak dilarang. Tiga identitas itu adalah Tuhan. Kalau disebut tiga Tuhan itu dilarang. Saya ngikut narasi dari simbolum Athanasium ya, supaya para sedulur paham ya. Jadi simbolum Athanasium ini ya, itu adalah mengerem ya, mengerem laju ya, laju narasi bahwa adanya triteos yang setara. Nah, triteos yang setara itu direm. Direm itu apa istilahnya supaya nggak berkembang secara luas begitu terhadap eksegesis hakikat Allah homoousios Nisea ini. Ya, direm di dalam simbolum Athanasium itu tidak boleh disebut adanya tiga Tuhan. Juga tidak boleh disebut adanya tiga Allah. Artinya, tetapi kalau disebut tiga entitas ilahi tidak dilarang. Oke, artinya ketiga ini adalah Tuhan, tapi nggak perlu disebut gitu ya? Dilarang. Jadi gini loh. Dilarang menyebut, tapi maknanya tiga Tuhan, kan gitu? Ya, walaupun itu maknanya ya secara tersembunyi itu memang beberapa orang bereksegesis adanya tiga Tuhan yang setara. Oke, artinya tetapi di dalam simbolum Athanasium ini untuk supaya mereduksi ya
mereduksi cara berpikir para teolog supaya tidak berkembang. Ya. Oke, Itu artinya Pak, melarang disebut tiga Tuhan. artinya cukup tahu aja di sana itu ada tiga Nah, Tuhan, tapi betul. nggak perlu dipublikasi, nggak perlu disebut begitu ya? Betul, karena Oke. memang agak bagaimana begitu ya. Kalau kita lihat narasinya Simbolum Athanasium ya, itu melarang disebut tiga Tuhan, melarang disebut tiga Allah, tapi tidak dilarang adanya tiga entitas pribadi ilahi. Oke, imani tiga Tuhan, tapi nggak perlu disebutkan. Pusing kan lu semua? Bukan tidak perlu, tapi tidak boleh. Tidak boleh, tapi mengimani, Tidak boleh. tapi percaya. Ya itu terserah. Oke. Jadi tidak boleh disebut itu adanya tiga Tuhan ya, atau dilarang. Artinya begini tidak Pak Jordi. Pak Christian mulai pusing, Bidat juga pusing, Bro Admin pusing lupa deh. Memang begini Pak. Ya. Oke, saya jelaskan alurnya ya Mas Hendy ya sama para yang lainnya. Kalau kita lihat di bunyi-bunyian kredo ya, kredo Nisea maupun Konstantinopel ya, consubstantialem patri, lalu kemudian simul adorator, kon glorificator. Jadi artinya Bapak dan anak itu kenapa ada Pak Jody, kenapa ada karburator? Jadi Bapak dan anak itu menerima pujian dan kehormatan secara simul atau simultan, secara bersama-sama. Nah, kalau kita bereksegesis dari narasi kredo ini, ya, para teolog-teolog di masa lampau itu pasti akan menarasikan adanya triteos yang setara. Ya, karo simul adorator, jadi simultan secara bersama-sama. Nah, contoh misalkan ya, antara pilot dan co-pilot itu kan ada dua supir pesawat. Jadi kita mempelajari, ada co-nya, ada pilot, co-pilot, berarti ada dua supir pesawat. Walaupun kita menarasikan dua supir pesawat itu exegesis, ya kan? Masa ada di tulisan di dalam kabin begitu, maaf penumpang, di sini ada dua sopir pesawat, kan nggak ada tulisan seperti itu. Tetapi dari narasi pilot dan co-pilot, kita bereksegesis atau menafsir adanya dua supir pesawat. Oke, paham. Demikian juga bunyi-bunyian yang ada di kredo, ya, consubstantialem patri, simul adorator, kon glorificator, ya, itu menarasikan adanya dua entitas pribadi ilahi yang setara. Udah paham Pak Jadi udah paham ya. Mudah-mudahan saja. Udah paham atau makin bingung makin di ini. Kalau saya paham tentang bagaimana sekarang karburator nggak dipakai lagi, sekarang pakai injeksi kan gitu. Artinya begini ya, menurut Pak, ini saya intermezzo aja bahwa menurut Pak Jody itu ya ada memang tiga di sana itu. Tapi tidak perlu dipublikasi untuk dicapkan karena memang nggak boleh, dilarang gitu. Betul. Tapi cukup tahu itu gitu loh. Nah, betul. Gitu ini ya. Pinter ini Mas Hendy, pinter ini. Ya saya kan memang orang pinter, Pak. Ya. Oke, makasih Pak Jody. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana dengan Unitarian, bagaimana dengan Trinitas yang begitu terbuka. Gitu loh, ada silent operasi, ada yang open public di sini begitu. Jadi ada perbedaan yang sangat tajam loh. Ya kan kita yang berpaham subordinat kan di anatema atau dibidatkan di konsilisea di masa lampau ya Mas Hendy ya. Nah sekarang ini di era modern ini ya beberapa dari kita ini melawan balik. Kenapa kita itu ingin melawan balik? Karena homoousios ini memang doktrin yang rapuh, yang memiliki skema teologi yang rapuh. Jadi pengertian Anda Trinitas seperti itu ya? Trinitas itu harusnya itu subordinat. Subordinat. Betul. Seperti Pak Yusuf tadi ya, Pak Yusuf tadi itu harus dia mengenalkan dirinya itu adalah ya saya meyakini doktrin homoousios Nisea. Ya dia enggak boleh bilang saya itu berdoktrin Trinitas, sebetulnya enggak boleh. Gitu. Ya, kecuali dia bilang begini, saya berdoktrin Trinitas update, nah boleh. Saya itu berdoktrin Trinitas yang pamungkas, boleh, enggak apa-apa. Tetapi kalau dia bilang, saya itu bercorak doktrin Trinitas Tertullianus, enggak boleh. Atau saya berciri doktrin Trinitas titik, begitu enggak boleh. Karena langsung asumsi kita itu Trinitas ya Tertullian. Bagaimana dengan Unitarian, Pak Jordi, bagaimana dengan Unitarian? Kalau Unitarian itu adalah subordinat keras. Oh, keras. Ya, dia mulai semakin ke bawah begitu.
Bukannya dia Unitarian itu adalah konsisten sama pernyataan Yesus. Kan narasinya Yesus sendiri bergerak, Pak. Baik narasi Yesus maupun narasi Alkitab itu memang bergerak. Nah, kalau kita tuh memiliki sudut pandang pergerakannya di dalam Injil sinoptik begitu, ya arahnya Unitarian. Artinya ajaran Yesus bisa dieksegesis dengan pergerakan free will gitu. Narasi-narasi semua guru spiritual tuh pasti bergerak, Pak. Semua, hampir semua dengan kesimpulan berbeda-beda dong. Iya, makanya kalau panjenengan lihat kan narasi Origins itu kan bergerak. Jadi tentang Origins ini Pak Deki Gadas itu ada kontennya, saya pernah nyimak ya, itu menarasikan Origins itu homoousios. Bergerak artinya ini bergerak artinya update ya, terupdate gitu ya. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ya silakan. Ada bukunya Bang Andi mau tulis semua istilah itu. Pakai buku Bang Andi. Saya tahu, saya paham Pak Soal Christian. Oke, nggak usah jauh-jauh Pak. Ya, yang sering debat dengan panjenengan ya. Sebentar ada yang mau bicara dulu nih. Sebentar Pak, ada Maha Guru Tritunggal nih. Silakan Maha Guru Tritunggal masuk. Silakan Bang Resen Maha Guru Tritunggal. Saya 15 menit lagi pamit enggak apa-apa ya Mas Hendy ya? Enggak apa-apa Pak. Biasa saya harus jam segini harus beli minyak goreng masalahnya. Oke baik. Maha Guru Tritunggal monggo. Ya, ini masih saya. Silakan Bang. Sorry, ini agak ribut di background saya. Enggak langsung. Silent kok. Bagus, bersih. Silakan Bang. Masih dengar suara? Dengar. Ya, oke. Jadi kalau Tritunggal itu memang harus oneness. Kalau dia pakai bukan, nah itu memang dia teos. Tapi kalau dia bilang dapat dibedakan, itu sebenarnya oneness. Tapi dia bingung, dia takut dibilang bidat, kan makanya dia tetap pegang Trinitas. Kita pegang istilah Trinitas. Tetapi penjelasannya nanti bikin bingung orang. Nah, ini kayak teman-teman tadi udah ada yang Bodrex 3 butir. Itu aja. Jadi kalau Tritunggal itu harus oneness. Kalau dia menjelaskan bingung, ya memang bikin bingung orang, ya memang itu tujuan dari doktrin ini. Kalau nggak bingung, belum Trinitas namanya. Oke, artinya Trinitas itu harus oneness. Tapi kalau tetap nekat dia pasti bingung. Kalau nggak bingung bukan Trinitas ya? Ya, dia harus bingung dulu, baru dia mesti bikin bingung pendengar dulu. Kalau belum bingung, nanti itu belum Trinitas namanya. Apakah mereka menjelaskan juga dengan cara bingung? Ya, memang tujuannya menjelaskan muter-muter supaya pendengarnya bingung, lalu stop bertanya. Oke, tapi alhamdulillah di sini nggak ada yang bingung, Pak. Maksudnya bingung tuh bingung gimana, Pak? Ya, Bro Admin maju. Ya, maksudnya menjelaskan Trinitas tuh bingungnya bingung gimana? Maaf saya motong ya, saya mau pamit dulu, mau beli minyak goreng dulu. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak Jody, makasih. Ya sama-sama. Silakan Bro Admin, Anda bingung loh. Ya maksudnya bingungnya bingung gimana gitu loh. Iya, bingungnya kan jelas tadi ditanya. Berbeda enggak? Dikatakan berbeda. Lalu ada berapa? Ada satu, Tuhan tetap satu, tapi 3 pribadi. Nah itu kan bikin bingung. Sebenarnya jadi, kalau dibilang, saya tanya ya, ini saya tanya. Ketiganya punya kehendak masing-masing atau hanya ada satu kehendak? Satu kehendaknya. Nah itu kan 3 yang berbeda, tapi kehendaknya cuma satu. Kehendaknya satu. Ya, kehendaknya itu ada pada siapa? Kehendak Bapa. Oh, jadi anak nggak punya kehendak? Loh, anak kan mengikuti kehendak Bapa. Memang perintahnya seperti itu. Anak itu mengikuti kehendak Bapanya. Oh, anak iya. Jadi tidak bisa digabung. Jadi kalau gitu ya kayak itu ya, robot aja ya, ikutin aja gitu. Memang perkataannya seperti itu, Pak. Yesus itu kan mengikuti kehendak Bapa, datang ke sini itu menjadi manusia barunya itu kan mengikuti kehendak Bapa.
Semuanya kan kehendak Bapa. Yohanes 5:30. Iya. Iya, jadi Mengikuti kehendak. iya. Tapi Makanya berbeda ya. Jadi berbeda. Makanya otaknya satu, pribadinya 3. Jadi kayak 3 kepribadian gitu. Satu manusia punya 3 kepribadian. Sebentar dia jadi banci, sebentar dia jadi laki-laki tulen, sebentar dia jadi perempuan tulen gitu. bukan begitu, Pak. Jadi dalam membedakan antara Bapak dan anak ini memang ada tujuannya juga. Kalau disatukan, nanti pesannya itu nggak sampai ke kita sebagai muridnya Yesus. Pesannya apa yang Makanya nggak sampai? Lalu kalau nggak dibedakan nanti pesannya nggak sampai. Pesan apa yang nggak sampai? kita harus Semakin tetap- jelas apa semakin bingung? Yesus only? Ini semakin bingung nih. Sekarang Anda teman-teman Muslim menilai lah. Ada 3 tapi kehendaknya cuma 1. Gimana? Enggak, gini. Saya tanya dulu, jenengan percaya Yesus? Apa gimana? Coba jelaskan dulu, percaya Yesusnya itu gimana? Oh, saya tanya Anda dulu, jangan nanya balik. Saya kan tadi Oh, tanya. ya kalau saya percaya Ada 3 Yesus, kehendak. titik. Ini saya Enggak, kalau explain ditanya, ya. saya percaya Yesus, titik. Oke, tunggu ya. Mm-mm. Kalau ditanya saya percaya Yesus titik. Saya tanya lagi, Yesusnya sebagai apa? Saya kalau sudah percaya Yesus, titik. Jadi ketika Yesus ngomong apa, dia mengatakan dia adalah guru, saya percaya dia guru. Dia mengatakan Kalau dia adalah Yesus- Tuhan, saya percaya dia Tuhan. Itu loh, dia ngomong saya adalah Ya, Mesias, saya percaya gitu dong. Kamu percaya, Pertanyaan kamu saya percaya begini. Jangan dicampur, Pak Indra, biarkan dulu. sebagai apa gitu? Pertanyaan saya begini. Kan Anda Dulu, bilang Anda Pak Indra. percaya perkataan Yesus kan? Saya share ya. Iya, Jika Anda silakan. baca Yohanes 14 ayat 7, 8, 9 gimana menurut Anda? Di-share, Pak. Saya soalnya nggak hafal ayat. Oh iya, Iya, nggak apa-apa ya. iya. Karena Anda kan bilang berbeda, jadi berbeda tapi satu. Jadi ada yang Satunya bilang dapat dibedakan, lalu ada yang bilang bukan. Nah, ini bingung. Tunggu ya, saya Iya. cari Alkitab dulu. Alkitab Yohanes 14 ayat 7. Bidat yang baik tadi mana? Udah keluar. Sorry bro, Ke warung bentar. Tadi izin ke warung dulu. ya ke warung masih ada. Oh, masih ada ini. Ya, Jadi gini ya, ini sebelum dilanjut, saya memberikan semacam pandangan yang jelas biar nggak terlalu jauh perbedaannya. Kalau Yesus only itu adalah yang esa. Satu. Kalau Unitarian itu yang esa itu adalah Bapa. Kalau pendeta Henry Tan ala esa bahwa Yesus itu adalah yang esa, Bapa tidak ada. Trinitas itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bisa beda tapi sama. Itu kira-kira. Nah, ini yang masih misteri sampai detik ini. Jadi kalau kami sama Yesus only, enak penjelasannya gitu. Langsung, oh ternyata Anda mengatakan Yesus. Deal gitu. Nggak perlu lagi landasan berpikirnya diraba-raba. Begitu juga Unitarian. Jelas di sana Bapa adalah segalanya yang esa itu. Yesus adalah utusan. Pendeta Hendritan juga tidak ada Bapa, Yesus segalanya. Jelas. Nah, yang problem di sini adalah Trinitas yang sampai hari ini masih misterius. Itulah mengatakan Kenapa nggak jelas? Kenapa membuat misterius? Ya, kenapa Pak? Kenapa nggak jelas? Kenapa misterius? Oke. Bapak Ya, bisa jadi jelaskan? Bapak- Iya baik. Bentar, Bang Andi, bentar, Paham Bang Andi. saya dulu dong. Saya kan yang ngomong, baru saya yang dibantah. Misterius. Oke. Kalau nggak misteri, Pak, Bapak tolong terangkan apa pengertian Bapak dan siapa Putra dan siapa Roh Kudus, Pak. Silakan, Pak. Iya, mereka 3 pribadi tapi satu roh. Apanya yang Oke, nggak tiga pribadi ini sama apa beda, Pak? 3 pribadi yang berbeda dong? Oke, 3 pribadi yang berbeda. Kalau 3 pribadi yang berbeda artinya sama atau beda? Apanya yang sama? Udah jelas bilang berbeda kok bilang sama. Oke, Pak? pribadi berbeda. Yang mana yang sang pencipta di sini, Pak? Ya, Yang mereka mana yang ketiganya pencipta. Mereka Kerja. selalu bekerja sama. kerjasama Mereka menciptakan.
Kerjasama ya, Pak? Waduh. Bentar, ini giliran saya. Tenang, Ini tenang. giliran Bang Andi, saya. biar clear dong, Bang Andi, biar clear dong, jangan ikut ini yo. Nah, ini saya kan yang ngomong, saya yang dibantah. Boleh dong Jadi, saya. Jelas, saya jelasin Nah, ya. ya, Karena silakan, mereka Pak. satu roh. Aduh. Satu bertindak, yang lain juga ikut terlibat. Ya, Oke. mereka satu roh. Ya, oke. Esa. Oke. Waktu Yesus dalam kandungan, Bapak ikut terlibat? Terlibat apa ya maksudnya? Terlibat kandungan juga dia? Yesus dalam kandungan. Iya, Itu jadi Yesus Bapak ikut sebagai dikandung. manusia. Jadi Yesus Bapak ikut pekerjaan Roh Kudus. Pak. Itu pekerjaan Roh Kudus. Waktu Yesus dikandung dalam Bunda Maria, apa Bapak ikut Itu dikandung? pekerjaan Roh Kudus. Kau nggak pernah Pak, baca kitab. dengerin dulu, Pak. Katanya terlibat. Apakah waktu Yesus dikandung, Bapak ikut terlibat dikandung? Terlibat di dalam perencanaan. Dia merencanakan hanya menjadi manusia. Berarti Bapak nggak ikut dikandung? Oh tidak dong. Kau udah Berarti gila, kalau kau begitu ngomong nggak manusia terlibat, dikandung. Pak. Satu yang dikandung, Bapak enggak. Berarti nggak beda, Pak. Loh, apa yang nggak beda? Pribadinya berbeda kok. Artinya Kenapa kok anggap terpisah. berbeda? Ini tahu apa? Terpisah, Pak. Terpisah, Terpisah tuh, Pak. Bro. Apa terpisah? Satu di dalam roh, tapi tiga pribadinya berbeda. Roh dalam Dapat. diri Yesus, roh dalam diri Yesus apa sama roh dalam diri Bapak? Satu roh, bukan sama. Tolong kau bisa bedakan Oke. mana satu, mana sama. Oke, satu roh. Artinya roh yang dikandung Bunda Maria, roh Bapak. Yang dikandungnya itu adalah roh manusia. Katanya satu roh. Ya, Bingung, di dalam bingung. Tuhan Mana itu sih satu kok roh. bulat itu? Dengar Katanya dulu. satu roh, tapi roh Bingung. manusia gimana itu? Dengar dulu. Bingung kan? Kau nanya, kau diam dulu, aku jawab. Ya, sorry, lanjut Pak. Ya, Satu roh, satu satu-satu. roh. Ya, satu Ya. roh. Roh ilahi itu satu. Ya, Waktu Yesus satu. turun ke dunia, dia mempunyai roh manusia. Jadi dia punya dua roh. Sebagai ilahi, dia adalah roh ilahi yang satu itu. Oke, di dalam diri Yesus ada berapa roh? Dua. Roh manusia dan roh Roh Allah, roh ilahi. roh ilahi. Apakah roh ilahi ikut dikandung Bunda Maria? Bingung. Bingung. Bentar, apa pertanyaan kau? Apakah aku tutup pintu barusan, pusing kali. Apakah roh ilahi ikut dikandung Bunda Maria? Tidak ada, tidak roh, ditanya sama manusia aja. Kapan Tidak roh ada ilahi? Tuhan. Oke, kapan Tidak roh ada. ilahi? Kapan roh ilahi itu masuk dalam tubuh Yesus? Tidak ada masuk. Hanya kau aja yang berpendapat dia masuk. Tidak ada ceritanya kita Roh mengatakan ilahi itu, masuk dalam perut roh manusia. ilahi itu berada dalam diri Yesus di mana posisinya? Roh ilahi itu tidak bisa dilihat, misteri. Saya nggak Tidak pernah ada yang bisa mengatakan tahu, dilihat. dan dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tadi Nah, kan itu udah misteri katanya Bang Andi. Tadi Anda mengatakan misteri. Tadi Anda mengatakan di dalam diri Yesus ada dua roh, roh manusia Ya. dan roh ilahi. Ya, betul. Ya. Tapi roh ilahi itu tidak ada dalam perut Maria. Maria hanya melahirkan kemanusiaan dia dengan roh manusia. Kapan roh ilahi itu ada dalam diri Yesus? Kapan? Tidak pernah ada, hanya ada dalam otakmu aja. Tadi Anda mengatakan ada dua roh dalam diri Yesus. Sekarang tidak pernah ada. Bingung. Oh, di dalam diri Yesus tidak pernah ada, tapi roh Allah tidak pernah ada dalam diri Maria. Dia itu tidak terikat oleh Saya ruang nggak dan ngomong waktu. Maria. Dalam diri Yesus itu ada berapa roh? Roh itu tidak terikat oleh ruang dan Ada waktu. berapa roh dalam diri Yesus? Ada dua. Ya, roh apa saja? Silakan. Roh ilahi sama roh manusia. Ya, sejak kapan roh ilahi itu ada dalam diri Yesus? Kekal, tidak pernah tidak ada. Waktu di dalam kandungan apakah ada roh ilahi dalam diri Yesus? Sudah aku kasih tahu 4 kali. Kalau kau tanya sekali lagi, memang kau kacau kau. Tadun Waktu di kau. dalam kandungan apakah roh ilahi ada dalam diri Yesus? Sudah aku jawab. Waktu umur sehari baru berojol apakah roh ilahi ada dalam diri Yesus? Sudah aku jawab. Putar kembali. Bingung. Bingung Sudah kan? 3 kali aku jawab. Bingung. Bingung Sudah kan? bukan bingung. Bingung, Kau Pak. yang bertele-tele Bingung. pertanyaanmu. Bingung kan? Sudah Aku bertele-tele, ini namanya 3 bingung. kali sudah aku jawab. Ini namanya bingung. 3 kali sudah aku jawab. Ini namanya bingung. Masih kau bertele-tele nanya sudah dijawab, ditanya terus, sudah dijawab, ditanya terus. Bingung kan? Sebentar. Bukan bingung, kau yang bingung. Bingung kan? Apa yang bingung? Ya, Sudah sekarang kalau dijawab, nggak kau yang bingung, bertele-tele. Sejak kapan roh ilahi itu masuk dalam diri Yesus? Sejak kapan? Tidak pernah, aku bilang dari tadi. Tidak pernah. Tidak Di dalam pernah. perut Maria. Di dalam Oke. perut Maria itu tidak pernah. Oke. Di dalam diri Yesus ada berapa roh? Tadi sudah aku jawab kan? Ada dua, kan? Ini keberapa Ada kali dua. kau tanya ini? Ya ada dua Putar kan? kembali. Roh manusia dan roh kembali. ilahi. Oi, dengerin dulu. Putar Di dalam kembali. diri Yesus Jangan bertele-tele ada roh namanya. ilahi dan ada roh manusia. Pertanyaan, kapan Ya. roh ilahi itu masuk ke dalam diri Yesus? Kapan?
Bingung jawab, bingung.